Entah apa yang dirasakan Rudi. Namun penelusuran kami kali ini membawa kami masuk lebih dalam ke area yang dipenuhi dengan semak belukar dan pepohonan bambu yang lebat. Sebentar, si Raja itu di dekat sini. Gimana dia? Saya mau coba panggil dia. Assalamualaikum. Rudi lagi coba memanggil sosok raja yang dari tadi dia singgung-singgung. Di sana, Mes. Di bawah sana. Itu singgasananya? Iya. Raja itu dia berpakaian seperti kerajaan kuno dulu. Seperti kita nonton di drama-drama kolosal. Jadi dia pakai pernak-pernik dari emas gitu. Dia juga pakai mahkota besar. Mahkotanya itu lancip di sebelah di atasnya, bagian atasnya. Kemudian ada seperti batu. Batu itu batu warna merah, batu permata. Di sini merah, hijau, biru. Kemudian dia di sini tuh kayak semacam apa ya? Kayak begini bentuk mahkotanya. Ada cekuan di sini sedikit. Dia bertelanjang dada. Dia pakai selendang putih di sini. Dan kemudian di bawahnya itu dia pakai kain. Kainnya itu kain putih. Dan si raja itu kulitnya agak kebiruan. Dia punya seperti peliharaan. Itu wujudnya harimau putih. Harimau putih itu ikut dia kemanapun dia jalan. Harimau putih itu kadang mengelilingi dia. Kadang di samping dia. Kalau dibilang menjaga, enggak. Lebih tepatnya membantu. Kalau dibilang menjaga, si harimau putih sama si raja ini lebih kuat si raja daripada si harimau. Iya. Dan menariknya, terkadang dia tangannya dua seperti ini. Dia suka membuat gestur seperti ini. Dan terkadang tangannya jadi 4, Mes. Tangannya ada 4. Apa yang dimaksudkan tangan bisa jadi 4? 2 lagi di sini. Emang wujudnya kayak gitu? Wujudnya seperti itu. Dan dia sangat ditakuti di sini. Kenapa? Dia yang paling kuat dan dia punya kekuasaan di sini. Oh, jadi makhluk halus yang lain tuh takut tunduk sama dia? Tunduk sama dia. Terus apa hubungannya dengan bendungan itu, Ruth? Hubungannya sebenarnya dia nggak ada hubungannya dengan bendungan itu. Tapi dia adalah salah satu yang terkuat di sini. Dan ini kayaknya dia tadinya bukan di sini. Dia ini pindahan dari Cirebon. Banyak yang pindahan dari Cirebon ke sini ya, Ruth? Sepertinya itu berawal dari tiang pancang yang ditancap di sana. Tiang pancang itu memang asalnya dari Cirebon. Terbuat dari kuningan betul-betul khas Cirebon. Dan ketika tiang itu ditancapkan di sana, beberapa makhluk mengikuti benda itu dan akhirnya menetap di sini. Walaupun benda itu sudah nggak ada lagi di sana, tapi makhluk-makhluk itu masih menetap di sini. Berarti itu korelasinya antara Cirebon dengan tempat ini. Tak mampu dipungkiri, penerawangan Rudi memperjelas sosok astral yang disinyalir menguasai tempat ini dan keberadaannya kerap membuat warga sekitar merasa bergidik saat melintas di malam hari. Kira-kira waktu itu malam Jumat ya, itu ada penampakan seekor harimau macan, nggak terlalu besar memang. Entah memang memiliki hubungan kental dengan daerah Kecirebonan, Jawa Barat atau tidak. Namun yang pasti beberapa fakta memang mengarahkan kami seolah bendungan ini memiliki campur tangan yang kuat akan salah satu daerah yang berada di Jawa Barat tersebut. Oke, Ruth, ada banyak sekali informasi yang kita dapatin malam ini ya. Mulai dari apa yang terjadi di bendungan, terus siapa mandornya, kenapa dinamakan Mas Yono, bahkan kita tadi sampai ziarah ke makamnya. Terus sekarang kita juga tahu ternyata di sini ada sesosok raja yang dimana dia itu adalah penunggu paling kuat di sini. Ya. Oke, kalau gitu, Rudi,
Menurut kamu spot mana yang paling pas buat uji berani malam ini? Di sekitar sini aja. Oke. Saya rasa nanti makhluk-makhluk di sekitar bambu akan memeriahkan acara uji berani kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke depan, kita jemput sahabat uji berani kita. Yuk. Sini. Di samping saya adalah sahabat uji berani kita malam ini. Halo, siapa namanya? Nama saya Nur Fadilah, Panggilannya? Dila. Dila. Usianya berapa Dila? Usia 25 tahun. Sudah bekerja atau masih kuliah? Kerja. Kerja. Dila, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Lebih ke penasaran sih, Kak. Penasaran? Oke, kalau gitu. Dila, kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Yuk, ikutin saya. Stop. Putar balik. Berhenti. Ya, sudah turunkan tangannya. Dila, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Kita sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan dan korek api kalau lilinnya mati. Dan kami juga sediakan lonceng yang bisa kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Sekarang buka tangannya. Berikan loncengnya, Rudi. Batas kamu cuma 2-3 langkah dari posisi berdiri ya. Jangan jauh-jauh. Nanti kita nggak bisa cek kamu dari control room. Paham, Dila? Paham? Sudah yakin dan siap? Yakin? Oke, kalau gitu selamat beruji. Berani. Yuk, Rut. Udah nyamuk. Assalamualaikum. Persis sebelah kiri aku. Astagfirullahaladzim. Dari tadi pandangan aku tuh ada di sebelah kiri. Terus sama bau aroma melati itu menyengat banget. Aku tuh lihat dari mata kelopak aku sebelah kiri. Assalamualaikum, aku nggak ganggu ya. Aku di sini cuma numpang sebentar aja. Dan astagfirullahaladzim. Nggak tahu kenapa pandangan aku tuh ke kiri terus. Allahu Akbar.